Selamat datang kembali di channel Kenal HI. Kali ini kita akan lanjutkan mengenal prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah sebelumnya kita mengenal makna bebas aktif, kali ini kita akan mengenal lebih dalam dengan melihat implementasi dari prinsip bebas aktif secara empiris, kenapa prinsip ini menjadi penting, serta apa yang spesial dari prinsip ini. Dan kenapa bebas aktif? Pertama, Indonesia mencoba untuk menjaga kemerdekaannya, lalu kemudian kedaulatan dan keamanan kita pada waktu itu, yang sangat rentan bisa dibilang seperti itu. Dan Indonesia bisa memainkan peranan itu kenapa? Karena kita secara geopolitik punya advantage. Satu, wilayah kita besar, posisi kita sangat strategis dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak yang sedang berseteru. Soviet dengan Amerika Serikat. Dan kita jadi concern bagi kedua belah pihak pada waktu itu. Secara geopolitik sekarang malah advantage-nya lebih lagi karena China dengan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan yang besar yang sedang berseteru lebih dekat lagi posisinya dengan Indonesia, dan Indonesia jadi bisa dibilang cukup seksi untuk diperebutkan oleh kedua kekuatan. Tapi tadi Indonesia bisa memainkan itu karena kita bisa menggunakan advantage geopolitik kita. Yang ketiga, bebas aktif diambil oleh Indonesia, salah satunya adalah maintaining internal consolidation, mencoba untuk menjaga konsolidasi internal di mana kita pada waktu itu baru merdeka, nation building kita masih belum selesai, lalu kemudian banyak pergolakan domestik terkait siapa yang akan mengarahkan Indonesia ke arah mana. Dan berikutnya lagi menjaga juga kepentingan ekonomi Indonesia dengan cara ya udah, daripada kita cuma milih dengan Amerika Serikat kemudian kita nutup kerjasama dengan pihak-pihak yang lain yang musuhnya Amerika Serikat, atau either way dengan Soviet tadi, kita bisa bekerja sama dengan siapapun, termasuk kemudian negara-negara yang ada di kawasan. Jadi it's okay untuk kerjasama dengan Vietnam, it's okay untuk kerjasama juga dengan misalnya Filipina sebagai allies-nya dari Amerika Serikat misalnya. Itu kemudian ini internasional sistem konteks yang dikeluarkan oleh Indonesia. Saya minta Anda kemudian coba untuk cermati. Soekarno, semangatnya adalah anti kolonialisme pada waktu itu. Dia juga kemudian coba untuk membangun blok ketiga, non-aligned movement, lalu kemudian KAA yang sifatnya tidak memihak tadi, posisinya adalah posisi yang mencoba untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara-negara yang baru merdeka. Tapi terblok tadi karena ya KAA jalan, lalu kemudian NAM jalan, non-aligned movement jalan. Bikin juga blok-blok yang lainnya, kayak misalnya yang cukup kontroversial adalah Jakarta, Peking, Pyongyang, yang kemudian itu bisa dibilang punya makna politis yang lebih berbeda. Tapi intinya adalah mencoba untuk memposisikan Indonesia dalam pergulatan internasional. Tapi in the end kita agak close ke Soviet, agak dekat kepada Soviet. Kita dapat bantuan banyak dari Soviet pada waktu itu, bantuan pembangunan ekonomi, termasuk modal untuk membangun proyek-proyek mercusuar di zaman Soekarno. Salah satunya Anda lihat Gelora Bung Karno di Senayan, itu stadionnya sama persis dengan stadion yang ada di Moskow. Jadi memang copy paste dari yang ada di sana, dan itu dibantu oleh Soviet pada waktu itu. Lalu kemudian kita dikasih juga persenjataan, dan kita kemudian jadi kekuatan militer yang salah satu yang paling kuat di kawasan Asia Tenggara, dan kita coba pakai itu untuk bebasin Papua Barat, jadi bebas. Lalu kemudian kita berani-berani juga pada waktu itu coba untuk ganyang Malaysia, karena kita cukup pede dengan kekuatan militer yang kita punya pada waktu itu. Close to Soviet. Setelah itu kemudian Soeharto naik, lalu kemudian yang jadi fokusnya pada waktu itu adalah pertumbuhan ekonomi, internal security, karena ketika zaman Soekarno banyak sekali pemberontakan dan sebagainya. Stabilitas itu yang dijaga, kemudian pembangunan ekonomi itu yang jadi fokusnya Soeharto, bisa dibilang sangat inward looking awal-awalnya. Dan karena yang membantu adalah Amerika Serikat, dan ya Amerika Serikat punya tangan juga ketika Soeharto naik pada waktu itu.
tangannya ikutan berdarah-darah juga. Anda silakan baca beberapa penelitian yang coba membuka dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh CIA dan sebagainya, dan ada jejaknya Amerika Serikat di sana. Intinya adalah ketika zaman Soeharto kita close to USA, kita dekat dengan Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat menang perang dingin, yang tadinya kita semuanya pakai BUMN dan sebagainya, kita coba act in globalization, tetap dengan economic development, lalu kemudian melakukan privatisasi dan sebagainya di zaman Soeharto ketika pasca perang dingin. Masih dekat dengan Amerika Serikat. Lalu kemudian ketika Soeharto diturunkan, masuk reformasi, negara-negara barat ngebantu Indonesia untuk masuk ke fase demokrasi. Di-assist kita untuk kemudian menerapkan demokrasi, melakukan pemilu yang demokratis, dan sebagainya. Ketika waktu itu. Dekat juga dengan barat. Ketika 9/11, atau dekat dengan sole superpower, satu-satunya superpower yaitu Amerika Serikat. Ketika 9/11 terjadi, Amerika Serikat diserang oleh tindakan terorisme. Indonesia kemudian mencitrakan dirinya, kita negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tapi beda Indonesia dengan negara-negara lain di Middle East sana, di mana Muslim di Indonesia sifatnya moderat dan kita bisa hidup berdampingan dengan demokrasi. Dan Indonesia pada waktu itu jadi salah satu partner dari Amerika Serikat untuk menghadapi Al-Qaeda, khususnya di front keduanya Al-Qaeda, yaitu di wilayah Asia Tenggara. Front kedua setelah Middle East. Dan kita mendapatkan bantuan yang cukup banyak juga dari Amerika Serikat pada waktu itu, ketika bicara tentang war against terrorism. Dari penjelasan ini, coba Anda perhatikan, apakah bebas aktif memang dijalankan oleh Indonesia dari masa ke masa? Atau sebenarnya ternyata nggak bebas aktif banget? Silakan, ada pendapat. Oke, kita imparsial. Dan apa yang dilakukan Indonesia itu merefleksikan kebijakan Indonesia yang sifatnya bebas aktif tadi. Ya, Laut Cina Selatan, US lagi berantem sama China, US dengan freedom of navigation-nya, pokoknya itu nggak ada yang itu wilayah laut internasional, nggak ada yang boleh klaim-klaim di sana atau melakukan power projection di sana. Sedangkan China bilang this is our traditional fishing ground, this is our territory, dengan dia pakai Nandes line yang dia gambar-gambar sendiri itu. Indonesia menjalankan peranan sebagai honest broker, lalu kemudian secara sepihak kita mengatakan sebagai non-claimants. Karena ya kita nggak pengen jadi claimants. Claimants, kalau kita jadi claimants artinya kita tahu bahwa wilayah tadi adalah wilayah sengketa. Misalnya seperti ini, saya punya teras di depan sana. Terus kemudian orang seberang sana bilang, oh ini Pak, ini sengketa ya? Enggak, ini bukan sengketa. Kalau ini tanah sengketa berarti saya membuka kemungkinan untuk adanya diskusi saya dengan orang di seberang rumah saya tadi untuk menegosiasikan itu wilayah itu punya siapa. Ada kemungkinan ntar setengah punya buat saya, setengah buat dia. Padahal sebenarnya itu ada di teras saya. Sehingga enggak, itu bukan kita bukan claimants karena itu wilayah kita. Itu yang kemudian diambil oleh Indonesia. Ya, honest broker yang kemudian kita coba untuk jalankan. Tapi ya ada dilema-dilema terkait dengan hal ini juga. Nanti kita kemudian akan banyak bahas lagi di bagian yang berikutnya. Tapi intinya adalah kita coba untuk memainkan peranan di sini. Tapi ya tadi kata-kata imparsial, mungkin saya agak kurang sepakat terkait dengan imparsialitasnya. Karena kita punya kepentingan di sini. Kepentingan kita adalah jangan sampai wilayah kita didapatkan oleh diklaim oleh orang lain, itu satu, dengan kita coba aktif memediasi dan sebagainya. Yang kedua, kita agak bukan condong ya, kita mencoba untuk gaining all opportunities. FOIP, US buka free and open Indo-Pacific, kita jadi salah satu negara mitra juga yang kemudian dibawa oleh Amerika Serikat untuk diskusi di sana. BRI, China bikin BRI, kita jadi salah satu negara yang nerima juga investasi dari China. Intinya adalah kita saya nggak mau FOIP,
karena nanti saya dianggap sebagai temannya Amerika Serikat. Enggak, kita ikut VoIP, kita datang ke rumahnya Amerika Serikat, kita kemudian datang juga ke rumahnya China. Dan kita dapetin bantuan dari China, kita dapetin bantuan juga dari Amerika Serikat. Itu yang kemudian diambil oleh Indonesia, yang kalau misalnya saya kaitkan dengan yang tadi, pragmatis. Mencoba untuk mendapatkan apapun yang kita bisa dapatkan dari dinamika yang ada. Oke, kita lanjut dulu. Apa yang terjadi di trajektori yang saya gambarkan di slide ini tetap bebas aktif. Karena either Soekarno, Soeharto, lalu kemudian zaman reformasi atau ketika 9/11 masanya Megawati, kita tidak menyatakan kita beraliansi dengan negara manapun. Ketika Soekarno, waktu itu saya tadi jelasin sedikit, kenapa kita dekat sama Soviet? Karena US mengkhianati kita. Dia ikutan intervensi masalah-masalah domestik Indonesia, kemudian ngasih bantuan juga kepada belligerents yang ada di Indonesia. Yang bisa kita lakukan adalah ngadu ke Soviet. Nih, Amerika Serikat nakal nih, ikut campur masalah kita. Soviet kemudian dapat pesan bahwa Indonesia nggak mau diikut campurin ya, tapi kemudian kita boleh bantu Indonesia ya. Kita dekat dengan Soviet pada waktu itu gara-gara salah Amerika Serikat sendiri. Kalau kemudian ketika zamannya Soeharto, kita dekat kepada Amerika Serikat karena kita mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. US ngasih banyak hal kepada Indonesia. Tapi kemudian apa kita berkomitmen untuk jadi negara aliansinya Amerika Serikat? Enggak. Kita kemudian ikut dalam misi-misinya Amerika Serikat? Enggak. Amerika Serikat banyak perang juga ketika zamannya zaman ketika masa perang dingin, ketika zamannya Soeharto nggak ada pasukan Indonesia kemudian ikut dalam misi-misi atau perang-perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Termasuk misalnya di beberapa tempat malah Indonesia kemudian mencoba untuk menjadi faktor yang mendamaikan. Lalu kemudian ketika post Cold War, ya kita dekat dengan Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi kemudian lagi-lagi kita nggak ikut juga sebagai part dari aliansinya Amerika Serikat. 9/11 kita bermitra dengan Amerika Serikat, iya. Tapi ketika misalnya Amerika Serikat bilang kita mau perang ke Irak, kita bukan jadi bagian dari multinasional forces yang deploy Amerika Serikat di Irak. Tapi ketika bicara tentang penanganan terorisme, oke, kita bahu-membahu dengan Amerika Serikat menyelesaikan masalah terorisme khusus yang ada di kawasan. Dari sini bisa dibilang kita tetap memainkan peranan bebas aktif. Kalau gambarannya Hatta, rowing between corals, mendayung di antara karang-karang yang ada, bukan berarti kemudian kita nggak bisa condong ke kiri dan ke kanan. Angin dan sebagainya, ombak dan sebagainya mungkin akan bawa kita agak condong ke kiri, akan agak condong ke kanan. Tapi bukan berarti kemudian kita berlabuh di salah satu corals yang ada. Itu yang coba di-maintain oleh Indonesia. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Indonesia murni karena rasionalitas Indonesia sendiri, bukan karena didikte oleh pihak lain. Ini kemudian Indonesia di recent condition yang ini agak dilematis, tapi mungkin bisa dijelaskan juga. Independent and active, Thousand Friend and Zero Enemy, ya kita aktif di banyak forum juga secara internasional, tapi agak ada hal yang kemudian bukan menyimpang ya, anomali sedikit. Kita punya shallow understanding of one China policy regarding relations with Taiwan. Kita jadi negara yang sangat takut untuk berhubungan banyak dengan Taiwan. Padahal sebenarnya yang punya one China policy. Jadi kita memang mengakui cuma ada satu China, yaitu People's Republic of China. Sedangkan Taiwan tidak diakui oleh kita, walaupun kemudian kita punya hubungan dagang dengan mereka. Kantor dagangnya Taiwan ada di Indonesia. Termasuk Indonesia juga punya kantor dagang di Taiwan. Tapi kita agak jaga jarak dengan Taiwan karena takut dengan kita punya komitmen one China policy. Tapi bisa dibilang agak shallow. Kenapa? Yang punya one China policy itu bukan Indonesia doang. Even US juga one China policy. Mengakui cuma ada satu China. Tapi kemudian dia nge-backup Taiwan. Atau kita nggak usah ngelihat US deh. Yang kita bisa lihat misalnya salah satunya adalah Singapura. Singapura dia one China policy. Tapi kemudian dia punya hubungan ekonomi yang cukup erat juga dengan Taiwan. Karena Taiwan dinilai sebagai
investor yang sangat potensial bagi Singapura. Dan it's okay dengan China. China nggak mempermasalahkan hal tersebut sejauh kemudian tidak mengakui mereka secara sebagai negara berdaulat. Indonesia kemudian agak jaga jarak terkait dengan hal tersebut. Lalu kemudian problems in the Middle East. Kita nggak thousand friend and zero enemy juga sebenarnya karena kita recognize Palestine, tapi kemudian non-diplomatic relations with Israel. On paper seperti itu. Dan ada presiden yang kemudian mencoba untuk, yuk kita bangun hubungan dengan Israel. Kemudian dimakzulkan juga akhirnya. Atau banyak kemudian pergolakan yang ada. Lagi-lagi ini politik domestik, tapi kemudian selain itu mengakui Israel bisa dibilang menyalahi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang kemerdekaan bagi segala bangsa. Dan itu yang kemudian jadi problem buat Indonesia. Mungkin kalau misalnya Israel dan Palestina sudah jadi two state dengan two state solutionnya, nggak ada alasan lagi buat Indonesia kemudian tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu kemudian ini terkait juga dengan commitment and question regarding relations with US and China. Selama ini kita tadi mengatakan kita coba untuk tetap kita dekat dengan China, kita tetap dekat dengan US, di mana di satu sisi US ya teman kita dan kita sangat dekat dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Alutsista kita itu basisnya banyaknya NATO. Terakhir-terakhir ini aja kita beli Sukhoi dan sebagainya, tapi bisa dibilang 70% persenjataan kita itu kelasnya adalah kelas NATO. Interoperability dengan US sangat tinggi. Dengan US itu kita bisa banget. Karena kita banyak oleh US, alutsista kita banyak berada standarnya standar NATO dan sebagainya. Di bidang ekonomi kita dekat dengan China. China mitra dagang kita yang paling besar, investor bagi Indonesia yang cukup kuat juga dan sebagainya. Dan dua tadi seakan-akan kita coba untuk mainkan juga. Itu terkait dengan Indonesia in recent condition. Tapi yang jadi pertanyaan adalah selama ini kita mencoba untuk memainkan peranan in the middle. Ada satu hal yang menarik yang kemudian dikatakan oleh Lee Hsien Loong, Perdana Menterinya Singapura 2 tahun yang lalu di Shangri-La Dialogue, yang kemudian bisa dibilang sangat mencitrakan bebas aktif juga. Dia bilang, when elephant fighting, grass suffer. Ketika gajah berantem, rumput yang kemudian menderita. When elephant make love, grass suffer. Lalu intinya adalah Singapura dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu seakan-akan seperti rumput di antara dua gajah yang ada. Dan yang kepentingan mereka adalah jangan sampai mereka berantem, jangan sampai mereka main aneh-aneh, bisa dibilang seperti itu. Karena playground tempat mereka ada itu adalah kawasan Asia Tenggara. Ada aturannya di kawasan Asia Tenggara, dan dengan aturan yang ada di kawasan Asia Tenggara bikin mereka kemudian tetap menjaga rumput yang ada sehingga wilayah ini jadi wilayah yang aman, stabil, dan sebagainya. Dan Lee Hsien Loong bilang jangan paksa kita untuk memilih. Kenapa? Karena US adalah teman bagi Singapura, China adalah teman bagi Singapura. Sesuatu yang kemudian beberapa minggu yang lalu diechokan lagi juga oleh Bu Retno, jangan paksa Indonesia untuk memilih. Kenapa? Karena kedua negara adalah teman kita. Dan kita mencoba untuk memaintain hubungan di antara kedua negara. Kita oke untuk datang ke rumahnya Amerika Serikat, kita di-welcome juga ketika kita datang ke rumahnya China. Atau malah China dan US sama-sama sering, ya bahasanya mungkin kalau saya mencitrakan Indonesia itu seperti sexy lady di antara dua big guy, yaitu US dengan China, dan mereka sering apel ke Indonesia. Dan Indonesia ya senang jalan dengan US, senang juga jalan dengan China, ditraktir oleh kedua-duanya. Dan dapetin keuntungan sebanyak-banyaknya dari hubungan yang baik dengan kedua belah pihak. Itu sesuatu yang coba di-maintain oleh Indonesia pada saat ini. Walaupun yang jadi pertanyaan adalah,
Sampai kapan US yang tiap bareng minggu apel ke Indonesia, lalu kemudian China juga seperti itu, sampai kapan mereka kemudian cuman jalan bareng aja tanpa kemudian ada komitmen yang lebih di antara pihak-pihak yang ada. Tapi Indonesia menghindari untuk punya komitmen, karena kalau kita berkomitmen, kita kemudian akan terikat dengan komitmen tersebut. Itu yang coba di-maintain oleh Indonesia. Ini bebas aktif, mencoba untuk menjawab pertanyaan terakhir saya tadi. Apakah kemudian spesial dengan bebas aktif? Sebenarnya nggak spesial amat terkait dengan bebas aktif. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena bebas aktif bisa dibilang dipakai oleh siapa saja. Dan ya tadi, bebas aktif adalah sesuatu yang sifatnya pragmatis dan kayaknya banyak negara mencoba untuk memposisikan diri seperti itu. Kayak Thailand mengatakan dalam prinsip kebijakan luar negerinya sebagai bamboo bending with the wind. Seakan-akan dia itu, kalau kita rowing between corals, kalau mereka bamboo bending with the wind. Kayak pohon bambu yang kemudian ketika angin berhembus, mungkin dia akan belok ke kanan, akan belok ke kiri, tapi dia nggak akan patah. Kenapa? Akarnya kuat, dan akarnya tadi adalah untuk kepentingan nasionalnya mereka. Itu yang kemudian dilakukan oleh Thailand. Lalu kemudian Vietnam mirip-mirip juga dengan Indonesia. Ada 3 no strategy, no military alliances, no foreign military bases on Vietnamese soil, no to alliances that are directed against a third party. Nggak mau berada di bawah aliansi negara manapun. Vietnam. Lalu kemudian Malaysia, quiet diplomacy, di mana dia melakukan diplomasi diam-diam dengan pihak-pihak yang ada. Dan semuanya bisa dibilang berteman dengan Malaysia. Itu yang dikedepankan oleh Malaysia. Termasuk salah satunya adalah dia mungkin bisa blaming Israel, membelain Palestina dan sebagainya. Setelah itu kemudian dia bisa nelfon dengan Israel untuk menjelaskan duduk perkara semua masalah. Atau Singapura tadi yang seperti yang saya jelasin sebelumnya, ya best to be friends with both sides. Dan jangan paksa kita untuk memilih karena kedua-duanya adalah teman kita. Kalau memilih berarti berantem di antara teman-teman yang ada. Hal ini mungkin dijalankan juga oleh negara-negara lain. Kalau Anda bisa lihat, ketika Perang Dunia Kedua, Prancis itu posisinya agak mirip-mirip dengan ini. Dia nggak against terhadap Jerman, tapi kemudian nggak mau juga dengan sekutu pada waktu itu. Tapi ketika mereka sudah jadi victim, lalu kemudian mau nggak mau dia harus milih. Dan milihnya adalah dengan sekutu. Tapi setelah itu, ketika NATO dibuat, Prancis jadi satu-satunya negara yang bilang bahwa ya kita jadi anggota NATO, tapi maaf kita nggak bisa mengintegrasikan militer kita di bawah komando NATO. Jadi satu-satunya negara di NATO negara anggota NATO yang militernya tidak terintegrasi di bawah komandonya NATO adalah Prancis sampai saat ini. Kalau nggak salah waktu dulu itu di zaman De Gaulle, Prancis kemudian memilih pilihan tersebut. Bebas aktif yang sifatnya pragmatis bisa dibilang bukan sesuatu yang istimewa, dan ini bukan cuma punya Indonesia, tapi dilakukan juga oleh pihak-pihak lain. Baik, kalau begitu terima kasih untuk atensi teman-teman. Diskusi pagi ini cukup menarik. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas Anda hari ini dikumpulkan lewat jalur masing-masing. Kita ketemu lagi minggu depan. Kelas sampai di sini. Terima kasih dan salam sehat semua.